Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan malam hari ini ba'da maghrib seperti biasa kita kembali akan mengkaji dua pembahasan. Yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi, masih dalam kitab Ad-Da'wah tentang doa atau kumpulan doa. Kita masih melihat bab 250 keutamaan doa. Baru setelah itu kita akan lihat lagi sifat sholat dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk pada pembahasan membaca surat Al-Fatihah. Baik, monggo dibaca hadis 1472, doa agar diperbaiki urusan agama dan dunia. Sebelum dimulai kami himbau bagi jamaah sekalian untuk bisa merapatkan saf terdepan terdahulu, isi saf-saf yang di depan masih kosong. Mohon untuk merapat ke depan agar jamaah bisa masuk yang datang belakangan. Jazakumullah. Dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab Ad-Da'wah, kitab kumpulan doa bab 250 keutamaan doa. Doa agar diperbaiki urusan agama dan dunia. Hadis nomor 1472. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dunya allati wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang artinya, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Baik, hadis riwayat Muslim. Sini disebutkan dari Abu Hurairah, dikatakan wa anhu berarti lanjutan dari hadis sebelumnya, perawinya sama. Kalau sebelumnya kemarin kita berlindung dari 4 hal itu dari Abu Hurairah, sehingga doa kemarin kalau disusun Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu dari Abu Hurairah. Kemudian kali ini dikatakan oleh Nawawi wa anhu, berarti dari Abu Hurairah juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Bisa ditambahkan di situ kalimat biasanya. Karena di sini bisa artinya biasanya. Artinya beliau bisa rutinkan.
yaitu beliau membaca doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Doa ini bisa kita jadikan bentuk jamak. Kalau ini doakan diri sendiri. Kalau lagi doakan orang banyak, bisa jadikan li itu jadi lana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Misal ketika kita lagi baca doa kunut di bulan Ramadan, itu ada doa, kalau dalam mazhab Syafi'i kunut witir dibaca setelah separuh Ramadan. Setelah separuh Ramadan. Nah, baca kunut misalnya. Kunut tadi kalau diajarkan dalam hadis, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu teks hadis. Namun masih dibolehkan tambah dengan doa-doa lainnya lagi. Namun kalau itu tadi doa untuk sendiri, kalau doa untuk jamak artinya lagi doakan banyak, maka diubah. Kalau tadi Allahumma hadini, ya, nanti diubah jadi yang kata domir mutakallim, kata ganti orang pertama diubah jadi kata ganti nahnu, kata ganti kami. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Terus bisa tambah dengan doa kayak gini. Kalau lagi doakan kunut, itu kunut witir. Kalau kunut subuh, para ulama kritik hadisnya. Namun kalau kunut witir ada tuntunannya. Nabi SAW ajarkan pada cucunya doa ini tadi, beliau ajarkan dengan bacaan tadi Allahumma dini kundait dan seterusnya. Nah, itu contoh mau mengamalkan doa ini bisa diubah dari domir tunggal, kata ganti tunggal, diubah jadi kata ganti jamak. Kenapa kok nggak ikut teks ini saja? Ya beda arti. Kalau Allahumma aslih li dini alladhi, ya Allah perbaikilah urusan agamaku. Imam baca terus makmum aminkan. Berarti siapa yang diaminkan berarti? Imam saja, makmum nggak dapat doa. Ya. Kalau makmum cuma wah ini imam lagi doakan kita semuanya ini. Amin aja, amin aja, amin aja. Ternyata imam nggak ganti domir di situ, nggak ganti kata ganti. Kembali pada siapa berarti doa tadi? Imam saja. Jadi jamaah cuma amin gitu. Oh imam lagi, amin. Oh imam lagi yang dapat. Jamaah nggak dapat. Ya, maka diubah tadi. Ya, pergantian domir seperti ini boleh-boleh saja. Kalau jenengan mau dengar doa-doa kayak gini, bisa lihat di video-video yang siarkan langsung. Ini rekaman langsung siaran sholat tarawih yang dilaksanakan di Masjidil Haram. Ini coba lihat doa-doa dari Syekh Sudais, Syekh Abdul Rahman Sudais. Nanti dia ketika baca doa kunut dia ganti seperti itu. Dia ganti seperti tadi, suatu yang wajar. Jadi kita menyesuaikan teks, nanti kita lagi doakan siapa. Nah, kembali pada kunut tadi. Kalau kunut witir mazhab Syafi'i setelah separuh Ramadan baru dibaca. Namun kalau
mau melihat pada pendapat yang tepat, ada dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan mau baca tiap hari juga boleh. Itu beliau katakan itu termasuk sunnah. Mau baca setelah separuh Ramadan juga, itu juga termasuk sunnah. Mau dia baca, ya kadang baca kadang tidak juga itu termasuk sunnah. Tidak baca qunut witir juga itu termasuk sunnah. Teks dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Artinya masih dibolehkan qunut witir tadi. Mau dirutinkan juga tiap kali kita sholat witir boleh. Mau pakai pendapat dalam mazhab Syafi'i juga ada riwayat juga yang mendukung hal itu, yaitu nanti setelah separuh dari bulan Ramadan sudah masuk tanggal 15, nah itu baru. Kalau di Jogja mungkin jarang lihat. Kalau mau lihat di daerah-daerah yang masih kultur Syafi'iyah masih kental, ya ini ada seperti itu. Di Indonesia Timur ini paling sering. Awal-awal Ramadan nggak dibaca tadi qunut witir. Nanti masuk tanggal 15, nah itu baru imam putuskan untuk baca qunut witir. Nah, kita lihat di sini ada beberapa permintaan. Minta diperbaiki agama karena agama jadi pegangan. Minta diperbaiki urusan dunia karena dunia itu tempat kehidupan kita. Minta diperbaiki urusan akhirat karena akhirat tempat kita kembali. Minta diperbaiki. Nah, di sini minta lagi, jadikan kehidupanku, artinya sisa hidupku itu punya nilai tambah dalam ketaatan. Kemudian kematian itu sebagai kebebasan, artinya waktu untuk istirahat dari segala keburukan. Nah, sekarang kita lihat keterangan doa. Di keterangan doa, doa ini juga kalau Imam Nawawi sebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebutkan dalam Bulughul Maram Kitabul Jami. Ya, disebutkan dalam Bulughul Maram Kitabul Jami tentang di bagian-bagian akhir dari Kitabul Jami, artinya bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Di bagian akhirnya itu Imam Ibnu Hajar sedang membahas doa-doa. Situ beliau memilih doa-doa yang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu doa yang ringkas namun syarat makna. Nah, di antara yang beliau sebutkan doa ini juga. Maka keterangan ini saya ambil dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Minha al-Alam Syarah Bulughul Maram. Monggo dibaca keterangan doa. Keterangan doa. Aslih li dini, perbaikilah bagiku agamaku. Artinya berikanlah taufik untuk menjalankan adab-adab dalam agama dengan bentuk yang sempurna. Tentu saja dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan benar sesuai tuntunan. Nah, lihat, aslih li dini, perbaikilah agamaku. Kuncinya pada kalimat kita minta pada Allah supaya diperbaiki agama, yaitu dilihat standarnya adalah ikhlasnya bagaimana, kemudian makin mutaba'ah, makin mengikuti Nabi SAW ataukah tidak. Dia makin ikhlas dan makin mencontoh Nabi SAW, berarti agamanya makin bagus, amalannya makin bagus. Jadi kalau kita minta ya Allah perbaikilah agamaku, berarti kita minta pada Allah supaya makin ikhlas dalam ibadah, dalam beramal, supaya makin sesuai dengan tuntunan. Terus yang kedua, Alladzi huwa ismatu amri, yang menjadi pegangan urusanku. Artinya, aku berpegang pada agamaku ini untuk selamat dari kejelekan dan berbagai cobaan. Bagusnya agama seorang hamba itulah yang jadi modal utama. Semakin baik urusannya, rusaknya agama maka rusaklah urusan dunia dan akhiratnya. nah di sini dikatakan din atau agama itu huwa ismatu amri, itu yang jadi pegangan. Artinya kita minta pada Allah supaya selamat dari kejelekan dan berbagai cobaan. Dan ingat di sini kalimat dalam doa tadi mulai memperbaiki agama dulu, bukan perbaiki dunia dulu. Ya, namun memperbaiki agama dulu. Karena agama bagus, dunianya ikut bagus. Jadi agama ini jadi modal dulu. Ibaratnya itu ya ra'sul mal. Pokok atau modal dari
sesuatu itu agama dulu. Agamanya bagus, urusan dunianya juga akan ikut bagus. Mau melihat seorang anak itu punya akhlak di rumah yang baik kalau agamanya baik dulu. Makin dia mempelajari agama, dia makin sopan pada orang tuanya, makin santun kata-katanya, tidak mudah bentak-bentak orang tua. Ya. Walaupun ketika itu orang tua dalam keadaan ini belum tahu agama nih. Saya nggak mau bilang kamu bilang orang tua ahlul bid'ah, saya nggak mau. Kalau ada yang masih punya persepsi kayak gini, diubah dulu kalimat. Karena dari kalimat ini jadi nanti punya sifat optimis atau pesimis di sini. Jadi bilang aja orang tua saya ini belum paham agama. Jangan bilang nanti tanya, Ustaz ini orang tua saya ini ahlul bid'ah benar ini. Tenang nih, benar-benar ahlul bid'ah tulen. Kamu jadi nggak semangat lagi untuk dakwah orang tua. Ya, kecuali kalau dia jadi tokoh besar gitu, punya pengaruh, ya, alias jadi kiai lah ya, kayak kampung begitu misalnya. Nah, itu baru agak berat dibanding dengan dia cuma jadi pengikut saja atau dia yang nggak kenal agama sama sekali. Makin anak itu belajar agama baik, pulang-pulang ketika dia itu mudik atau dia bertemu dengan orang tua, ya kata-katanya tambah santun. Gak panggil orang tuanya, pulang-pulang sudah jadi ustadz begitu. Terus ceramai, Pak ini semuanya ini bid'ah dolalah semuanya ini. Kalimat ngatur baik-baik. Asalnya dari agama dulu perbaiki. Yang dikata-kata akan ikut baik. Bicara dengan orang tua juga jadi santun gitu. Agama ini perbaiki, nanti urusan dunia ikut baik. Muamalah dengan orang tua juga akan ikut baik. Jadi dari perbaikan agama dulu. Itu kuncinya. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma aslih li diniyalladzi. Bukan dunia dulu. Ya, dunia setelah ini. Apa dulu perbaiki? Agama dulu. Sama juga ketika suami mau jadi baik di rumah juga demikian, dari agama dulu. Ya. Agama baik baru nanti suami ini jadi baik. Dengan di rumah dia tahu, oh saya hadapi istri seperti ini. Saya kurang setuju dengan pendapatnya. Apakah saya langsung main tangan ini mukul istri? Ya. Kalau dia tahu agama, ya dia akan tahan itu. Saya tahan emosi. Ya dia jadi suami, dia tahan emosi ketika itu. Oh saya nggak bisa nasihati dengan kasar seperti ini. Dia tahu sifat wanita itu bagaikan gelas-gelas apa mas? Oh belum tahu ya, makanya saya kasih contoh salah berarti ya. Bagaikan gelas-gelas kaca. Coba kalau gelas dari kaca itu mau bawa pelan-pelan apa kasar-kasar coba? Pelan-pelan kan? Ya. Pelan-pelan ketika dibawa. Kalau dia tindak kasar dengan gelas ini, ya sudah pecah-pecah. Kalau sudah pecah, mau rangkai lagi jadi gelas utuh, gampang nggak? Susah. Dia pakai apa? Ada lem kaca memang kan? Ada, dia bisa atur itu. Tapi ya susah mau rapikan lagi. Bahkan dia nggak peduli lagi, sudahlah ini sudah nggak usah dipakai lagi. Kalau sudah hancur sudah. Mau kembalikan lagi sulit. Maka perlakukan pelan-pelan. Gitu, paham mas? Sudah. Itu. Dari agama dulu, baru nanti tingkah laku dengan istrinya jadi baik. Kalau dari agama dia tidak punya, wah dengan istri itu emosi. Walaupun kamu sudah ngaji juga, ya. Walaupun sudah ngaji paham agama, ya. Bisa jadi dia bertindak kasar dengan istrinya. Walaupun di luar rumah dengan teman-teman, wah baik sekali. Dengan teman, masya Allah dia dikenal dermawan, wah senang traktir teman-temannya. Belum tentu tingkah laku di rumah itu baik. Maka mau tahu tingkah lakunya baik dari agamanya dulu, dia benar-benar amalkan dengan baik. Ya, jadi perbaiki dari agama dulu. Maka itu pentingnya doa tadi, mulai dari meminta pada Allah untuk diperbaiki agama. Nah terus yang berikutnya lagi, sekarang memperbaiki dunia. Coba lihat. Aslih li dunyaya, perbaikilah bagiku duniaku. Artinya berilah kecukupan dalam kebutuhan
dicukupkan dengan yang halal dan yang menolong dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Di sini dikatakan perbaikilah duniaku. Di sini pengertiannya kata Syekh Abdullah Fauzan, perbaiki dunia ini bukan ya Allah tambahkanlah aku harta, bukan. Namun dikatakan di sini berilah kecukupan. Sifat kafaf, yaitu kecukupan dalam kebutuhan. Dicukupkan dengan yang halal saja, yang menolong dalam ketaatan kepada Allah. Dan memang sifat yang halal itu akan memudahkan kita untuk taat pada Allah. Nah, lihat di sini yang pertama diajarkan minta kecukupan. Kita dapat artikan juga dengan qanaah. Ya, sifat kecukupan di sini adalah kita minta pada Allah sifat qanaah. Qanaah itu pengertiannya apa? Kalau kita telusuri apa yang dikatakan oleh para ulama, ujung-ujungnya mereka artikan qanaah itu adalah bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Bukan apa? Bersyukur dengan sesuatu yang banyak. Namun apa? Bersyukur dengan sesuatu yang sedikit. Jadi sedikit dulu, bukan banyak. Kalau banyak ya dia syukuri benar-benar. Namun awalnya dari yang sedikit dulu, karena kalau dia bisa belajar dari bersyukur yang sedikit, maka diberi tambah lagi dia syukuri, diberi tambah lagi dia syukuri, diberi tambah lagi dia syukuri. Namun kalau yang dari kecil itu sulit, maka kalau diberi lagi dia nganggap kurang terus. Itu pengertian dari qanaah. Para ulama jelaskan seperti itu. Maka kalau kita minta kecukupan dalam kebutuhan itu tadi, saya diberi berapa ini? Saya bisa syukuri ataukah tidak? Nah, kemudian di sini terangkan diberikan dunia, perbaikan dunia, yaitu diberikan yang halal. Cukup dengan yang halal saja. Ini sama juga ketika Nabi SAW itu berdoa. Atau doa ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada seorang budak yang dia itu ingin bebas. Dia mesti melunasi pembayaran tertentu. Ya. Istilah budak ini adalah budak mukatab. Dia bayar dengan pembayaran tertentu. Maka ketika dia ingin bebas berarti dia harus utang dulu. Maka dia cerita pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, saya ini punya utang banyak sekali. Saya ingin bebas namun masalahnya ini ada utang ini banyak seperti ini. Maka Ali ketika itu katakan, saya pernah dengar ada doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan doa ini bisa mengatasi utang sepenuh gunung. Utangnya berapa banyak? Utangnya sepenuh gunung. Kemudian diajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Sudah pernah dengar doa ini? Belum? Catat sudah Mas, catat. Ayo catat. Biar besok itu nikah nggak banyak utang nanti. Apa judulnya tadi? Doa mengatasi utang sepenuh gunung. Ya. Saya diktekan dulu. Allahumma kfini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya ulang. Allahumma kfini bihalalika an haramik
wa aghnini bi fadlika amman siwak. Coba baca sama-sama. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Tulis artinya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Jauhkanlah aku dari yang haram. Jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku supaya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Supaya bergantung kepadamu, tidak kepada selainmu. Lihat dalam masalah utang saja, dalam doa ini diajarkan, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Sama seperti ini. Karena halal itu punya pengaruh dalam ketaatan. Makin dia penuhi rizkinya tadi, hartanya tadi dengan yang halal, maka dengan ibadah itu makin mudah. Namun kalau dia campur tadi hartanya, atau itu semuanya dengan yang haram, dengan ibadah juga pengaruh, maka makin malas. Karena dalam ayat juga disebutkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di situ ada perintah untuk Rasul dan ada perintah untuk Nabi. Itu dalam hadis 10, hadis arba'in. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Terus dikatakan lagi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wa'malus sholihah. Makanlah yang thayyib-thayyib, yang halal-halal, dan beramallah yang soleh. Makanlah yang thayyib, dikatakan yang halal, dan beramallah soleh. Maka di sini dikaitkan makan yang halal dikaitkan dengan amal soleh. Berarti makin memperhatikan yang halal, amal solehnya tadi makin baik. Tidak memperhatikan yang halal, amalnya juga jadi malas-malasan. Subuh jadi malas, datang pergi ngaji terhalangi dengan tadi rizkinya yang masalah tadi. Karena punya pengaruh. Ya, punya pengaruh rizki yang halal tadi punya pengaruh ya langsung dengan amal soleh. Para ulama ketika tafsirkan ayat tadi atau terangkan ayat tadi menunjukkan pengaruh antara makanan yang halal dengan amal soleh tadi. Terus yang berikutnya lagi allati fiha ma'ashi. Allati fiha ma'ashi, yang menjadi tempat kehidupanku, artinya tempat aku hidup dan waktu sepanjang hidupku. Dunia hanyalah tempat hidup sementara, setelah itu akan berpindah pada negeri yang kekal abadi di akhirat. Allati fiha ma'ashi, yaitu yang dimana dunia menjadi tempat kehidupanku. Kerja di situ, waktu selama hidup di situ. Namun ini hanya sementara. Kita akan beralih pada negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Terus wa aslihli akhirati, perbaikilah bagiku akhiratku, yaitu dengan memberi taufik pada amal soleh dan diberikan husnul khotimah, kemudian dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Di sini maksudnya perbaiki akhirat. Kita minta Allah memberikan taufik pada amal soleh, kita dimudahkan dalam amal soleh. Lantas juga untuk akhirat kita diberikan husnul khotimah, dimudahkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Terus allati fiha ma'adi, yang menjadi tempat kembaliku,
yaitu tempat dan waktu kembali, karena setiap manusia tempat kembalinya adalah di akhirat. Terus yang di bawahnya lagi waj'alil hayata. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, yaitu jadikanlah sisa hidupku di dunia menjadi tambahan kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nah, di situ berarti minta tambahan dalam kebaikan. Maksudnya sih, jadikanlah sisa hidupku di dunia menjadi tambahan kebaikan dengan ilmu yang bermanfaat. Ada waktu berarti gunakan untuk belajar. Waktu terbatas juga gunakan untuk belajar, dan juga gunakan untuk beramal soleh. Baik. Baca lagi. Li min kulli syarrin, dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan, yaitu jadikanlah akhir ajalku terbebas dari berbagai kejelekan, terbebas dari berbagai musibah, terbebas dari ujian, terbebas dari kelalaian, dan terbebas dari maksiat. Nah, ya, di situ katakan waj'al mauta roha. Jadikanlah kematian sebagai istirahat atau kebebasan. Min kulli syarrin, dari berbagai macam keburukan. Tadi keburukan macam-macam. Di akhir ajal terbebas dari kejelekan. Bisa maknanya kita minta pada Allah diberikan husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah. Karena kalau su'ul khotimah itu tergantung kebiasaan orang itu ketika hidup. Ketika dia hidup itu kebiasaannya bagaimana? Kalau ketika hidup itu dia sampai tinggalkan ketaatan, sibuk dengan kebiasaan yang sia-sia, maka nanti akhir hidupnya seperti itu pula. Ada di beberapa buku ketika para ulama terangkan tentang contoh-contoh orang yang su'ul khotimah. Ada yang karena sibuk dengan dagang sampai lupa untuk ibadah. Kebiasaannya kalau di pasar kan teriak murah, murah, murah. Maka ketika dia ditalkinkan ketika akan mengalami sakratul maut, dia ditalkinkan la ilaha illallah. Maka ketika itu dia malah nyebut, ayo sebut la ilallah. Dia malah sebut ketika itu murah, 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 terus mati. Karena kebiasaannya. Ada yang cerita lagi, ulama yang cerita lagi, kebiasaannya main catur. Main catur apa di dalamnya, ada apa mas? Apa? Raja itu diapain? Diskak, terus ster gitu. Skakster kan biasanya kan. Nah, mikir skakster itu berapa menit? Lama nggak? Lama. Sia-sia berarti nggak? Kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah lihat ada yang main catur, Ali itu katakan, kamu ngapain dengan berhala-berhala ini? Dikatakan apa? Berhala. Berarti Ali lagi nganggap baik nggak itu main catur itu? Enggak. Maka baiknya nggak usah main catur lagi. Udahlah, mikir kuda jalan bagaimana, nggak usah mikir-mikir lagi kayak gitu. Hapus dari memorimu. Ya. Nggak usah kumpul dengan orang-orang yang main catur juga. Waktu habis sia-sia kan? Nongkrong di situ, nanti dia langkah berikutnya itu apa ya? Sampai mikir beberapa langkah untuk ngatasi dia aja, coba lihat. Ya ternyata sudah mikir-mikir juga kalah juga. Ya, sudah mikir lama sekali. Mikir itu gerak gitu tadi, coba lihat. Yang kecil itu namanya apa? Nah, pionnya gerak saja dia mikir lama sekali. Ini yang mana yang gerak ya ini dari. Ada berapa pionnya? 8. Nah, mikir itu mana yang maju duluan itu, dia mikir itu. Oh nanti ini kebobolan gimana ini? Iya kan? Cuma satu langkah aja kan pion itu kan? Tahu saya itu. Walaupun gak jago-jago. Sudah dikritik oleh Ali. Kalau Ali sudah kritik beda lagi dengan kualitas orang lain yang kritik loh. Ali bin Abi Thalib punya yang kritik. Yang bicara kayak tadi bukan orang lain. Kalau orang lain mungkin masih wajar-wajar saja. Ini Ali seorang sahabat dekat dengan Nabi SAW. Ya, anggap kayak begitu. Apalagi waktu yang habis sia-sia. Maka ada yang punya kebiasaan skakster terus ketika sakratul maut, ya. Talqin la ilaha illallah. Apa yang dia jawab? Skakster. Mati bener.
Dan ceritakan oleh para ulama. Karena kebiasaan kayak gitu nongkrong, azan ada kayak begini, sudahlah lanjut aja. Ini belum rampung nih. Padahal masih rampung 2 jam lagi itu karena ini belum gerak. Mikir kayak gitu terus. Nah tadi intinya kalau selamat dari husnul khotimah, kebiasaannya keseharian itu bagaimana? Kesehariannya dengan ibadah ya nanti akhir hidupnya juga kayak gitu. Kesehariannya itu dengan hadis, dengan Al-Quran, nanti akhir hidupnya juga seperti itu. Jadi apa yang dibawa dalam kebiasaannya itu yang dia nanti bawa juga ketika dia meninggal dunia. Maka kiat untuk dapati husnul khotimah kayak gitu. Bangun kebiasaan maka nanti dapat akhir hidup dengan kebiasaan itu pula. Nah sekarang kita lihat faedah dari hadis. Yang pertama, disunahkan mengamalkan doa ini karena berisi kalimat yang kandungannya luar biasa. Maknanya pun jami', yaitu padat namun syarat makna. Nah, tadi doanya singkat. Dan Nabi SAW tidak rinci di sini banyak-banyak. Urusan agama apa, urusan dunia apa, urusan akhirat apa. Kalimatnya cuma seputar itu saja, namun maknanya sudah cakup banyak. Itu namanya kalimat yang jami'. Atau tadi yang saya sebut jawami'ul kalim. Padat namun syarat makna. Jadi baiknya dihafal nih doa ini tadi. Jadi kemarin ada doa lagi, ini ada doa lagi, dihafalkan. Karena kita lagi bahas doa-doa. Terus yang kedua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, doa ini begitu agung karena berisi kebaikan dunia dan akhirat, permintaan baiknya agama dan dunia. Hendaklah doa ini dihafalkan dan digunakan untuk berdoa pada malam dan siang hari. Moga saja doa tersebut dipanjatkan pada waktu mustajabnya doa sehingga memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Nah lihat, apalagi di waktu mustajabnya doa, baca doa tadi. Waktunya kapan? Bebas, mau malam boleh, mau siang hari juga boleh, nggak usah tentukan waktunya. Mau habis sholat juga punya kebiasaan kayak gitu, boleh doa ketika itu. Ya, waktunya bebas. Dan di sini kata Imam Al-Qurtubi baiknya dihafalkan. Cara hafal gimana? Ulang-ulang saja. Oh ini saya belum hafal nih Ustaz, belum hafal. Itu baca pakai teks aja nanti kalau kamu mau berdoa. Ya, baca pakai teks langsung. Ini nanti ulang terus akhirnya ingat. Ya, doa ini bagus sekali. Terus yang ketiga. Islam itu jadi pegangan hamba agar ia dapat selamat dari kesalahan. Tambah tais itu ya. Ia dapat selamat dari kesalahan. Terus selamat dari kesalahan, ketergelinciran, kesesatan, dan selamat dari hawa nafsu yang jelek. jadi Islam itu jadi pegangan, agama itu jadi pegangan. Artinya kita disuruh istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya dia pegang terus agama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya istiqomah itu ya kita terus jalankan kewajiban, tinggalkan larangan. Namun kalau seseorang itu sudah tinggalkan kewajiban, lakukan larangan, lakukan yang haram, dia tidak istiqomah lagi. Contoh misalnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu ngundur waktu sholat sampai keluar waktu, dia tidak disebut lagi orang yang istiqomah. Dia punya kewajiban zakat, kata beliau, terus dia tidak bayar zakat, dia juga bukan orang yang istiqomah, karena tinggalkan yang wajib. Ya. Dia jatuhkan kehormatan seorang muslim, ghibah atau memfitnah, berarti lakukan yang haram kan? Berarti ketika itu juga dia tidak istiqomah. Istiqomah apa? Kewajiban dijalankan, larangan ditinggalkan. Kalau ini tidak dipenuhi, maka dikatakan tidak istiqomah, walaupun penampilannya syar'i. Yang istiqomah disebut apa? Mustaqim. Orang yang istiqomah disebut kayak gitu. Dia tidak jalankan perintah atau dia terjang larangan, maka tidak disebut istiqomah. Yang kita minta pada Allah di sini Islam jadi pegangan kita. Berarti kita istiqomah dengan Islam tadi, dengan agama ini. Sehingga urusan-urusan yang lain juga jadi baik. Selamat dari ketergelinciran, kesesatan dan seterusnya. Terus yang keempat. Muslim itu beramal untuk dunianya seakan-akan ia hidup selamanya, sedangkan ia beramal untuk akhiratnya seakan-akan ia mati besok. Ini nukilan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Beliau katakan kita beramal di dunia itu seakan-akan hidup selamanya,
Artinya orang cuma sibuk dengan dunia saja, maka dia itu seakan-akan hidup selamanya. Namun kalau dengan urusan akhirat, seakan-akan dia mati besok. Sebagian mengkritik kalimat ini sebenarnya. Namun alam, kalau seperti si Salim bin Hilali kalau nukil kalimat kayak gini berarti dia nganggap benar. Mungkin punya makna khusus tersendiri bagi beliau. Karena sebagian ustadz di tempat kita malah kritik kalimat ini. Namun saya cuma nukil apa adanya saja. Intinya kalau kita itu beramal untuk akhirat, berarti lebih khusyuknya, lebih seriusnya ibadah itu ada kalau kita nganggap mati kita besok. Namun kalau untuk urusan dunia, ya, urusan dunia kita tahu nanti mau dijalankan terus. Nah, kalau mau diimbangkan biar kita itu dapati dua-duanya, ya berarti jalani agama. Maka urusan dunia tadi dia ngambil seperlunya. Ya, dia ngambil seperlunya saja. Nah, ini sesuai kebutuhan saya nih. Ini sesuai dengan jam kerja saya nih. Sudah. Dia tidak terlalu terus kerja dunia. Karena kalau dia terus kejar dunia, dia anggap tidak ada lagi negeri akhirat itu. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kalimat ini ada benarnya seperti tadi kalau mau diartikan. Terus yang kelima. Yang kelima, harusnya umur muslim yang panjang digunakan kebaikan dan ketaatan. Karena Nabi SAW katakan orang yang baik itu apa? Beliau jawab, man qala umruhu wa hasuna amalu, yaitu orang yang umurnya panjang namun bagus juga amalannya. Orang yang umurnya panjang namun bagus juga amalannya. Bukan hanya umur panjang. Umur panjang gak punya amalan yang bagus, gak punya amalan yang baik, sia-sia. Namun kalau umur panjang diisi dengan ketaatan terus berkah bagi umur tadi. Terus yang keenam. Yang keenam, hamba mukmin barulah beristirahat ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Hamba mukmin barulah beristirahat ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Dan dia minta tadi dalam doa ini, kita minta dalam doa ini kita meninggal dunia, istirahat dari semuanya, kejelekan selesai, kita taubati, kita menyesal dan tutup dengan amalan yang baik, yaitu husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.